Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi yang berjudul Segmentasi Pasar Pariwisata Digital Developing Lakeside Ciwidey, Kabupaten Bandung. Berikut anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah Muhammad Rifki Febrian Dani, yang kedua ada Abil Fida Nazari, yang ketiga adalah saya Muhammad Fahriza, kemudian Muhammad Afan Syahdidan, dan yang kemudian adalah Muhammad Ferdi Inzaghi. Baik, kita masukin ke latar belakang. KSPN Ciwidey adalah kawasan yang dalamnya terdapat beberapa destinasi pariwisata alam yang besar. Salah satunya yaitu daerah tujuan wisata Glamping Lakeside. Glamping Lakeside sendiri adalah salah satu objek wisata alam yang memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya adalah adanya perahu perisi yang dijadikan sebagai resto sembari menikmati kondisi alamnya. Maka dari itu, terdapat segmentasi pasar yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui berbagai kapasitas dan kualitas dari setiap objek wisata di Glamping Lakeside tersebut. Next. Untuk metodologinya, yang pertama ada metode pendekatan. Dalam metode pendekatan ini, kita menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data deskriptif berupa wawancara, pendapat, ataupun tulisan orang yang diamati. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan ada metode sekunder dan primer. Metode sekunder yaitu memanfaatkan jurnal atau karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, dan untuk pengumpulan data primer berupa penyebaran kuesioner. Yang ketiga, ada alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu Google Form yang digunakan untuk pembuatan kuesioner dan jurnal atau karya ilmiah yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Next. Untuk ruang lingkup wilayahnya, ruang lingkup wilayah makro dalam penelitian kita ada Kabupaten Bandung, dan untuk ruang lingkup wilayah mikro ada Kecamatan Ranca Bali. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dari makalah dengan judul analisis segmentasi pasar Glamping Lakeside tersebut. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi segmentasi pasar di daerah tujuan wisata Glamping Lakeside. Yang kedua, mampu mewujudkan kawasan pariwisata di daerah Ciwidey yang budaya saing yang tinggi dan berkompetitif tinggi, sehingga perkembangan objek destinasi pariwisata dapat dilakukan. Kemudian manfaat yang pertama adalah meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah dan dapat digunakan juga untuk memplanningkan bisnis dan mengevaluasi target. Next. Masuk ke dalam pembahasan segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar pada glamping ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat segmentasi pada objek destinasi glamping lakeside. Salah satunya adalah menggunakan segmentasi demografi. Pengertian dari segmentasi demografi ini adalah membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan dari variabel seperti variabel usia, jenis kelamin, dan variabel pekerjaan. Ada responden berdasarkan umur atau variabel usia. Di bagian ini menjelaskan mengenai tingkat responden yang pernah berkunjung berdasarkan variabel umur. Dari hasil pembahasan atau hasil dari kuesioner yang sudah dibahas, penentuan segmentasi pasar glamping ini didominasi oleh masyarakat di usia 18 hingga 24 tahun. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner pun tingkat responden yang menjawab atau berpartisipasi ini ada 28 responden, dengan rincian 22 diantaranya adalah masyarakat di rentang usia antara 18 hingga 24 tahun.
Yang kedua ada jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil kuesioner yang sudah disebar, jumlah responden terbanyak didominasi oleh responden jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 18 orang dengan tingkat persentase 84,3%. Kemudian responden jenis kelamin perempuan dengan jumlah 10 responden dengan tingkat presentasinya sebesar 35,7%. Jika mengacu dari hasil kuesioner yang disebarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat responden yang berkunjung ke glamping site didominasi oleh wisatawan berjenis kelamin laki-laki. Next. Selanjutnya adalah jumlah responden berdasarkan status pekerjaan. Dari hasil yang sudah diolah, dapat dijelaskan bahwa jenis pekerjaan yang didominasi oleh responden ini adalah jenis pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Di samping itu ada beberapa pekerjaan seperti ibu rumah tangga, kemudian pegawai swasta, PNS, vaporista, dan pelajar. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini adalah akan menjelaskan mengenai pembagian kelompok-kelompok berdasarkan frekuensi perjalanan, waktu berwisata, dan berdasarkan protokol kesehatan. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku ini dapat menjadi titik awal terbaik bagi pembangunan segmen pasar. Next. Selanjutnya ada perilaku responden berdasarkan frekuensi kunjungan. Pada hasil kuesioner yang sudah diolah, maka dapat dijelaskan bahwa frekuensi kunjungan menuju ke SPN Ciwidey khususnya didominasi oleh frekuensi kunjungan jarang dengan tingkat persentase sebesar 46,4%. Meskipun terdapat beberapa responden yang memilih cukup sering dan pertama kali dengan persentase 25%, berdasarkan hasil kuesioner itu dapat disimpulkan bahwa frekuensi kunjungan responden terhadap PSPN Ciwidey cukup rendah karena tingkat kunjungan yang dilakukan pun terbilang jarang atau 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah perilaku responden berdasarkan waktu berwisata. Saat sedang terjadi COVID, ini responden akan melakukan berwisata lagi dengan pernyataan bahwa setelah WHO menyatakan secara resmi telah berakhirnya masa pandemi dengan persentase 32,1%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau responden dari kuesioner yang memilih ini menyetujui bahwa ketika WHO menyatakan secara resmi telah berakhirnya masa pandemi, mereka kembali lagi ingin berwisata kembali. Salah satu faktor pemicu utamanya karena COVID-19. Next. Kemudian perilaku responden berdasarkan waktu berwisata. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah, dapat diketahui bahwa mayoritas pengunjung lebih memilih agar pengelola pariwisata membuat aturan protokol kesehatan dengan rincian yang pertama mewajibkan penggunaan masker bagi wisatawan, kemudian pembatasan kapasitas pengunjung untuk masuk ke dalam area wisata, kemudian yang ketiga melakukan disinfeksi berkala dalam objek wisata. Kemudian yang berikutnya adalah segmentasi psikografi. Dalam segmentasi pasar pariwisata, aspek psikografi merupakan bagian dari metodologi analisis kualitatif yang mana lebih berfokus dalam mempelajari konsumen berdasarkan karakteristik psikologis seperti nilai rating dari kawasan pariwisata tersebut, kemudian keinginan mereka, kemudian tujuan keterbarukan dan pilihan gaya hidup yang sesuai dengan parameter segmentasi. Lalu tujuan dari analisis psikografi ini adalah untuk memahami perasaan konsumen lebih baik sehingga pemasaran pariwisata dianalisis lebih akurat. Berikutnya. Kemudian dari hasil kuesioner yang diambil, dari aspek sumber informasi kawasan wisata Ciwidey, responden rata-rata mendapatkan
info tentang kawasan wisata Ciwidey dari teman atau keluarga, yang artinya ada dengan skor suara 60,7%. Yang artinya fakta dari mulut ke mulut antar teman dan keluarga sangat mempengaruhi popularitas wisata Ciwidey dan juga mempengaruhi psikologis responden untuk memilih kawasan Ciwidey sebagai pilihan tujuan pariwisatanya. Kemudian kesan responden terhadap kawasan wisata Ciwidey. Lalu dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa tempat wisata Ciwidey yang mana sangat diminati oleh respon cukup baik dan menyenangkan dengan skor 69,77%. Dan sangat menarik dan unik pada skor 25% yang menandakan bahwa pariwisata Ciwidey memiliki kesan yang cukup baik pada responden kami. Kemudian hasil kuesioner sumber informasi kawasan wisata Ciwidey responden. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa responden memiliki tujuan yang sama, yaitu berkunjung di kawasan wisata Ciwidey dengan skor 100%. Kemudian adalah minat wisata responden. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa dua jenis wisata yang paling diminati oleh responden kami yaitu pertama, wisata petualangan dan wisata alam dengan skor yang sama, yaitu 22,1%. Hal ini menunjukkan bahwa wisata petualangan yang berbau alam sangat populer di antara responden kami. Kemudian pendapat biaya wisata di kawasan Ciwidey. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa harga tiket masuk, makanan dan minuman, dan wisata pariwisata yang terdapat pada kawasan wisata Ciwidey sudah sesuai dengan skor penilaian sesuai sebesar 71,1%. Bauran pariwisata. Bauran pemasaran destinasi pariwisata merupakan suatu racikan yang berisi manuver-manuver taktis untuk menghasilkan penawaran yang dinilai di mata pelanggan. Next. Untuk produk yang ditawarkan oleh Glamping Lakeside itu sendiri adalah pemandangan alam yang indah serta sarana dan prasarana lengkap untuk kegiatan pariwisata yang dilakukan. Next. Untuk harga itu sendiri berdasarkan hasil kuesioner, harga yang diberi oleh Glamping Lakeside sudah dinilai sesuai oleh para wisatawan. Next. Untuk promosi sendiri, berdasarkan hasil kuesioner, kedatangan wisatawan terhadap objek destinasi wisata yang dituju Glamping Lakeside ini sangat sedikit diakses oleh wisatawan, sehingga tingkat pemasaran yang dihasilkan pun tidak terlalu berkembang dengan baik. Next. Untuk tempat Glamping Lakeside ini sendiri cukup sulit diakses oleh kendaraan besar seperti bus, karena jalan untuk menuju ke sana cenderung kecil. Next. Untuk rekomendasi dari penelitian ini dapat menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perkembangan suatu wilayah dan implikasi besar dari yang dihasilkannya terhadap suatu wilayah, yaitu dapat meningkatkan perkembangan wilayah suatu daerah. Yang kedua adalah karena kurang informasi yang menyebabkan masyarakat sedikit mengetahui tentang pariwisata ini, maka pengelola tempat pariwisata ataupun pemerintah setempat untuk lebih mempromosikan lagi tempat wisata tersebut supaya banyak masyarakat atau wisatawan yang berkunjung. Next. Terima kasih dari kelompok kami pembahasan tentang Glamping Lakeside. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.